We need Greenland from a national security situation. And that's Venezuela is very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States. And he's not... Venezuela bukanlah akhir. Di balik ancaman Trump ada daftar negara lain yang mulai masuk radar. Trump menyebut ini dengan jelas. Dari wilayah Arktik, Amerika Latin, sampai Timur Tengah. Sekutu maupun lawan, semua bisa kena. Pertanyaannya bukan lagi siapa berikutnya, tapi seberapa jauh Trump berani melangkah. Kali ini kita bongkar satu persatu negara-negara yang berpotensi jadi target berikutnya. Sehari setelah mengumumkan rencana mengambil alih Venezuela, Donald Trump kembali melempar pernyataan yang bikin dunia terdiam. Kali ini targetnya Greenland. Wilayah otonom milik Denmark itu kembali disebut Trump harus diambil alih Amerika Serikat. Alasannya terdengar familiar, keamanan nasional dan kekayaan sumber daya alam. Menurut Trump, Denmark dianggap tidak mampu menjaga Greenland dari ancaman China dan Rusia. Bahkan ia mengklaim kapal-kapal kedua negara ini sudah mengepung kawasan Arktik. Tapi kalau kita pisahkan antara fakta di lapangan dan framing Amerika Serikat, gambarnya jauh berbeda. Aktivitas China di Greenland sejauh ini sangat terbatas. Fokusnya ada pada riset iklim dan Arktik, ketertarikan terhadap proyek tambang, serta upaya masuk ke infrastruktur sipil. Semua bersifat komersial dan ilmiah, bukan militer. Sementara Rusia nyaris tidak punya jejak berarti di Greenland. Tidak ada pangkalan militer dan tidak ada proyek infrastruktur besar, bahkan investasi pun minim. Alasan utama Amerika sebenarnya adalah pengawasan jalur rudal Rusia. Masalahnya, akses militer Amerika Serikat ke Greenland sudah lama dijamin lewat perjanjian pertahanan dengan Denmark. Jadi, bahasa pencaplokan terdengar berlebihan. Tidak heran, para pemimpin Eropa angkat suara. Presiden dan Perdana Menteri Eropa menegaskan keamanan Arktik adalah prioritas bersama, dan Amerika diminta menghormati kedaulatan itu. Greenland hanyalah awal. Negara lain yang mulai dibidik Trump adalah Kolombia. Padahal selama puluhan tahun Kolombia dikenal sebagai sekutu lama Amerika Serikat. Washington menyebutnya mitra strategis, benteng anti-kiri di Amerika Latin. Dulu dalihnya ideologi. Ketika ini tidak lagi berlaku, narasinya berganti, perang melawan narkoba. Amerika menuding Kolombia sebagai sumber ancaman kokain global. Trump bahkan menuduh Presiden Gustavo Petro punya kaitan dengan kartel narkoba. Bahasanya terdengar moralis, melindungi generasi muda, menyelamatkan negara dari kejahatan narkotika. Namun jika dibaca lebih dalam, target sebenarnya itu bukanlah kartel melainkan Gustavo Petro. Ia presiden berhaluan kiri pertama dalam sejarah Kolombia, di negara yang selama ini selalu dipimpin sayap kanan. Polanya mirip dengan Venezuela. Trump bahkan menyebut akan melakukan hal yang sama seperti terhadap Maduro. Respon Petro pun keras. Ia menegaskan, Kolombia bukan lagi negara yang bisa diintimidasi Washington dan siap membela kedaulatan jika Amerika melangkah terlalu jauh. Terhadap Kuba, sekutu terdekat Venezuela, Trump punya strategi yang berbeda, menunggu waktu. Ia menilai intervensi militer tidaklah perlu karena Kuba diyakini akan runtuh dengan sendirinya setelah kehilangan pasokan minyak murah dari Venezuela. Tapi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio memberi sinyal yang keras. Pemerintah Kuba disebut sedang berada dalam masalah besar. Kuba memang bukan ancaman militer utama, tapi bagi Amerika, Kuba adalah ancaman ideologis yang menular. Selama puluhan tahun, Washington memakai bahasa yang sama, melindungi demokrasi dan diktator komunis. Di sisi lain, Presiden Miguel Díaz-Canel menegaskan rakyat Kuba siap mati demi mempertahankan aliansi dengan Venezuela. Meksiko pun masuk dalam radar Trump dengan tuduhan gagal membendung arus narkoba ke Amerika Serikat. Trump mengklaim telah menawarkan bantuan militer Amerika Serikat kepada Presiden Claudia Sheinbaum untuk menumpas kartel, tapi Sheinbaum menolak dengan tegas. Ia menegaskan kerjasama kemanusiaan soal fentanyl tetap berjalan, tapi campur tangan militer asing di tanah Meksiko adalah garis merah yang tak bisa ditawar. Di luar benua Amerika, Trump terus meningkatkan tekanan terhadap Iran, negara yang sekarang sedang diguncang demonstrasi anti pemerintah. Setiap langkah agresif Washington selalu dibungkus dengan satu kata kunci, keamanan.
Isu nuklir dijadikan alarm permanen meski selama bertahun-tahun bukti kepemilikan senjata nuklir tak pernah benar-benar muncul. Iran terus dilabeli sebagai sponsor terorisme global, sementara sekutu Amerika di Timur Tengah kerap lolos dari tuduhan serupa. Narasi tentang stabilitas kawasan menutupi kepentingan yang lebih dalam. Iran menolak tunduk pada tekanan, berani menantang Israel, dan secara aktif mengganggu arsitektur kekuasaan Amerika Serikat di Teluk Persia. Sikap ini membuat Iran diposisikan sebagai ancaman strategis, bukan semata ancaman militer. Sanksi ekonomi, sabotase tersembunyi, hingga perang bayangan pun dilegalkan. Bagi Washington, persoalan Iran bukan terletak pada senjatanya, melainkan pada keberaniannya berdiri di luar kendali Amerika. Dari semua kasus yang sudah kita bahas, ada satu benang merah yang tidak lagi disembunyikan. Di bawah Trump, Amerika Serikat berhenti berpura-pura. Ambisi kekuasaan sekarang dibuka terang-terangan. Apalagi ketika pejabat pertahanan Amerika Serikat membagikan propaganda bertajuk Don't Row Doctrine dari akun resmi. Pesannya jelas, warisan kebijakan kolonial lama kini bukan lagi malu-malu tapi justru dibanggakan. Merujuk kartun Monroe Doctrine tahun 1905, logika halaman belakang dihidupkan kembali. Amerika merasa punya hak campur tangan sepihak tanpa perlu restu dunia. Ini bukan sekadar simbol, ini pernyataan bahwa hukum internasional dikesampingkan diganti dengan hukum kekuatan. Strateginya konsisten. Tahap pertama, shock and awe. Ancaman besar, serangan cepat, brutal, dan sangat simbolik untuk menghancurkan psikologi lawan. Tujuannya bukan cuma menang, tapi membuat perlawanan terasa mustahil sejak awal. Setelah ketakutan tercipta, masuklah pada tahap kedua, diplomasi paksaan. Ultimatum, sanksi, dan tekanan militer terbatas dipakai untuk memaksa keputusan politik. Semua bermuara pada satu kepentingan. Energi Amerika terang-terangan menyatakan di Dewan Keamanan PBB, cadangan energi terbesar dunia tak boleh jatuh ke tangan musuhnya. Kalimat ini terdengar teknis tapi maknanya brutal. Ini bukan soal stabilitas global, melainkan pengakuan kalau minyak dan gas adalah alat kekuasaan. Siapa menguasainya, artinya menguasai arah dunia. Cara-cara seperti ini menciptakan efek domino di panggung dunia. Ketika Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat soal operasi militer Amerika Serikat di Venezuela, bukan hanya musuh Washington yang mengecam, sejumlah sekutu lama juga menyuarakan keberatan atas tindakan yang dianggap agresi tanpa mandat internasional. Banyak negara menegaskan kalau ini melemahkan kedaulatan dan mengikis hukum internasional yang selama ini jadi fondasi hubungan antar negara. Venezuela sekarang jadi contoh paling nyata dari strategi perubahan rezim Amerika Serikat, dukungan ke oposisi, sanksi ekonomi, alasan narkotika sebagai justifikasi, lalu operasi militer yang berujung penangkapan Presiden Maduro tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, memicu kritik luas soal pelanggaran kedaulatan. Masalahnya hanya China dan Rusia yang secara keras menentang pola ini, sementara banyak negara lain cenderung bersikap abu-abu. Indonesia misalnya, sebagai pemain penting Global South, Indonesia memilih menyerukan penurunan eskalasi dan dialog damai sambil mengingatkan pentingnya hukum internasional yang dikritik sebagai pihak sebagai yang kurang tegas terhadap intervensi Amerika. Sikap seperti ini mencerminkan ketegangan dalam tatanan global. Aturan hukum internasional dipertanyakan, tapi kekuasaan besar masih punya hak veto dan pengaruh luar biasa. Sementara negara-negara lain harus menyeimbangkan antara prinsip dan real politik. Di bawah Donald Trump, Amerika Serikat tidak lagi menutup-nutupi caranya menegakkan pengaruh global. Kekuasaan militer dipertontonkan secara spektakuler, sementara retorika ancaman dilempar tanpa basa-basi. Dalihnya bisa berganti, demokrasi, narkoba, keamanan, dan stabilitas kawasan. Tapi intinya tetap sama, penegasan dominasi. Pesannya sederhana, siapa yang menolak tunduk akan menghadapi konsekuensi. Strategi ini mungkin efektif dalam jangka pendek. Ancaman keras bisa memaksa elit politik bernegosiasi, membuat sekutu patuh dan lawan berhitung ulang. Tapi, sejarah menunjukkan tekanan berlebihan jarang menghasilkan kepatuhan jangka panjang. Justru sebaliknya, ia sering melahirkan perlawanan yang lebih keras, nasionalisme yang menguat, dan aliansi baru di luar kendali Washington. Dunia hari ini juga tak lagi sepihak.
China dan Rusia siap mengisi ruang yang ditinggalkan Amerika. Negara-negara Global South mulai mencari keseimbangan baru meski masih ragu bersuara. Jika pola ini terus berulang, Amerika beresiko bukan hanya menciptakan krisis baru, tapi juga mengisolasi dirinya sendiri di panggung dunia. Pertanyaannya kini bukan apakah Amerika masih kuat, tapi apakah dunia masih bersedia tunduk atau justru sedang bersiap melawan.